Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Blunder, blunder, blunder. Niat hati mau jadi pahlawan, Bonatua kawan Roy Suryo malah kena karma sendiri. Aduh. Akhirnya terbongkar skenario ya, jalur belakang. Bonatua yang nekat menghalalkan segala cara, bahkan diduga sampai rela nyuap cuma demi dapetin ijazah Bapak Jokowi. Wah, parah banget ini namanya. Tapi kocaknya ya, udah capek-capek nyuap, yang didapat cuma fotokopian doang. Aduh. Masa udah lupa apa yang pernah dikatakan Roy Suryo? Fotokopi itu nggak bisa jadi bukti. Mampus tuh ya. Blunder kok nggak ada habis-habisnya. Bang Bonatua, tadi Michael Sinaga menyatakan ada yang salah ketika mendapatkan salinan ijazah. Kira-kira apa yang salah ini? Jadi ini harus diingatkan dulu ya, bahwa saya juga berangkat ke KPU ini sudah punya modal dasar bahwa di kita itu, di saya juga, di Bang Mikael juga sudah ada namanya ijazah fotokopi yang seperti ini tapi diperoleh dari pintu belakang istilahnya. Nah ini dari pintu informasi belakang. Yang orang yang tepat tapi tidak pada waktu yang tepat, kan gitu, tidak bisa ditanjau secara hukum. Jadi mereka sepertinya punya kopekan yang menyatakan bahwa versi mereka itu berbeda dengan versi yang saya dapat dari pintu depan. Seperti itu. Jadi ada beberapa item ya yang tampak berbeda dengan versi mereka. Bang, bisa dijelaskan lebih sederhana kira-kira pintu belakang, pintu depan itu maksudnya apa dalam kasus ijazah ini? Jadi kan di KPU itu kan banyak orang ya. Yang mungkin sudah pensiun, yang kerja, yang komisioner, macam segala, itu kan memberikan informasi yang di luar dari jurisdiksi mereka ya. Yang juga ya bisa jadi ada aja fotokopi atau apa yang beredar yang tanpa diminta secara resmi seperti saya. Pantas ya hasil penelitiannya ini ancur. Ternyata Roy Suryo CS dapat kopekan dokumen dari pintu belakang. Nah, ini blunder dari Bonatua. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan fotokopian ijazah sampai lewat jalur belakang. Cuma demi fotokopian dia sampai rela nyuap. Waduh. Ini parah banget ya. Keseringan main pintu belakang jadi ambeyennya kambuh dah. Aduh. Aku cuma baca loh ya ini. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah sekarang kita lanjut lagi karena ini sudah jadi diskursus publik ya, karena memang ketua KIP juga mengumumkan bahwa ini adalah dokumen publik, maka publik berhak meneliti ya secara terbatas ya, yaitu terbatas pada informasi yang ada di dokumen tadi yang disembunyikan itu, misalnya seperti tanda tangan rektor, tanda tangan dekan ya yang menandatangani ijazah itu, serta yang melegalisir ijazah itu. Ada juga data-data misalnya nomor surat ya, nomor apa ijazah. Ada juga tulisan tangan ya, tulisan tangan juga bisa dianalisis. Yang penting supaya jangan timbul hal-hal yang menyakitkan hati orang, sebaiknya pergunakanlah data yang benar-benar dari saya. Ya. Baik. Karena saya menjamin itu dari KPU seperti itu, Pak. Oke. Dia kan kocaknya lagi yang didapat dia ya, ternyata cuma fotokopian doang. Lah, mau diteliti apanya kalau cuma fotokopian?
Fotokopi ya tetap fotokopi, bukan dokumen asli, Bonatua. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sepil kota kalian, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja ya. Tulis di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu, jangan sampai lupa ya. Ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasunidin. Fotokopi, 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 fotokopi. Nah, Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. nah, fotokopi bukan bukti. Ini loh yang dikatakan Roy Suryo. Masa Bonatua ini udah lupa ya apa yang dikatakan Roy Suryo ini tadi? Ya sekarang malah ribut-ribut bahwa fotokopian seolah-olah itu harta karun, ya kan? Aduh, jadi blunder lagi kan itu Bonatua. Aduh. Kok nggak ada malu-malunya gitu ya? Gimana ini menurut kalian? Kocak bener emang? Saya katakan ya bahwa dia tidak pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi. Dan kemarin kita juga mendengar ada sebuah pernyataan ya, dia atau katakan ini dugaan masih ya, dugaan, karena nanti di pengadilan yang kita bisa lihat kan, dugaan katanya ijazah yang di framing, yang diviralkan itu hasil guntingan-guntingan atau potongan-potongan yang kemudian disatukan sama dia. Ini loh ijazahnya, belum ada Dian Sandi nih, kan Dian Sandi mau belakangan aja kan. Ya. Itulah yang kenapa ada pasal 35 manipulasi data ya, berkaitan dengan pengeditan, memanipulasi dan lain sebagainya. data. Yang sekarang dia kayaknya panas dingin tuh melihat pasal itu gitu Nah. kan. Karena ancaman hukumannya 12 tahun. 12 tahun. 12 miliar. Waduh. Ini mereka takutkan gitu loh. Dia bukan melihat tadi pada karakter cerita awalnya yang dianggap itu sederhana, penghinaan, penistaan. Hukumannya kan nggak besar itu, ya kan? Itu hukuman menurut saya di atas 4-5 tahun. Tapi berkaitan dengan pasal tadi pengeditan, terus kemudian juga memanipulasi tadi ya. Itu kan pasal yang menurut mereka sangat berat. Ancaman 12 tahun buat Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan perkara ringan. Apalagi ditambah dia ini residivis. Itu dipertambah loh dari 12. Kalau kita hitung 12 ya, itu ditambah sepertiganya lagi. Makin banyak buat dia gitu kan. Itu yang 17 tahun mungkin bisa terjadi. Wah. Itu, gitu. Jadi begitu keluar tua dong udah jadi tongkat dong ya. Dia atau katakan ini dugaan masih ya, dugaan. Karena nanti di pengadilan yang kita bisa lihat kan, dugaan. Katanya ijazah yang di framing, yang diviralkan itu hasil guntingan-guntingan atau potongan-potongan yang kemudian disatukan sama dia. Ini loh ijazahnya, belum ada Dian Sandi nih, kan Dian Sandi mau belakangan aja kan. Itulah yang kenapa ada pasal 35 manipulasi data. Ya. Kalau rencana gagal langsung cari kambing hitam. Kalau kebohongan kebuka, pura-pura jadi korban. Ya, itulah gerombolan Roy Suryo CS. Ya seperti itu cara main licik mereka. Tapi gampang sekali ditebak. Aduh. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Capek nggak sih lihat isu lama diputar ulang terus seolah-olah itu penemuan besar? Capek Ijazah banget, itu dipakai Bang. Daftar Capres 2014 dan 2019. Diverifikasi, lolos administrasi, bertahun-tahun menjabat. Kalau memang ada masalah hukum, harusnya sudah ada putusan sejak dulu. Yang terjadi apa sekarang? Sengketa keterbukaan informasi. Ada yang minta salinan ke KPU, dibawa ke Komisi Informasi Pusat. Putusannya jelas, dokumen itu informasi terbuka harus diberikan. Dan KPU menyerahkan salinan yang sudah dilegalisir tanpa sensor. Jadi ini bukan penggerebekan, bukan pembuktian pemalsuan, bukan vonis pengadilan. Ini proses administratif yang berjalan. Kadang yang bikin gaduh itu bukan fakta, tapi cara membingkainya. Benar Kalau sekali, mau Bang. debat, pakai data.
Kalau mau tuduh, pakai bukti. Bukan sekedar ulang-ulang narasi sampai terdengar seperti kebenaran. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jikiki. Nah, ini warganet ini sampai ya gimana ini pukul telak ini para penyerang ijazah Bapak Jokowi. Ya kalau modalnya cuma ribut tanpa bukti ya wajar aja lah ya kalau dihajar sama warganet ya, salah satunya ini tadi. Ya ini bukan karena Bapak Jokowi ya, tapi karena gerombolan Roy Suryo CS ini emang ngaco pakai banget, ngaco banget, iya enggak? Aduh, kok bisa gitu loh? Kok nggak punya malu itu loh? Aduh, heran bener emang. Nah, sekarang terbukti bahwa mulai dari KPU dari Kota Solo sampai pada KPU Pusat di Pilpres terakhir beliau itu ijazah ada kan. Nah, salah satu bukti dari ijazah itu karena ijazah asli cuma satu yang dipegang Pak Jokowi dan sekarang ada di Polda. Itu kan yang resminya itu adalah fotokopi yang dilegalisasi kan. Nah, legalisasi ini sah. Yang bisa menyatakan itu sah adalah UGM. Nah, bukti yang ada di KPU sekarang yang dipegang oleh Bonatua ini adalah pembuktian secara legal, secara hukum bahwa ijazah itu sah adanya dan dicap oleh otoritas UGM. Kalau itu nggak sah, nggak mungkin UGM berani melakukan legalisasi. Ketika UGM menyampaikan itu asli, tetap saja dari pihak ya itu wajar, biasalah. Namanya orang sudah masuk pada proses sebagai tersangka dengan segala macam argumen akan dilakukan, mencari bukti-bukti di belakang dilakukan, padahal tidak punya bukti di awal kan. Makanya sekarang saya katakan bahwa kenapa Roy CS dinyatakan tersangka di penyidikan karena memang mereka nggak punya bukti akurat ya. Bukti yang diteliti itu adalah bukti fotokopi, scan, apa segala. Sementara aslinya itu ada di lemari Pak Jokowi ketika itu ya. Nah sekarang ini kan sudah ditahan di Polda untuk pembuktian nanti di persidangan bahwa ijazah itu pertama ada. Yang kedua akan ditanya UGM, Pak Ibu Rektor, ini ijazah Pak Jokowi yang sekarang kami pegang ini asli atau palsu? UGM mengatakan sudah berkali-kali ada, kami menerbitkan dan asli. Nah sekarang itu akan membuktikan bahwa ternyata statement Roy Suryo itu bahwa benar-benar fitnah itu akan terbukti bahwa memang ini fitnah. Nah benar sekali ya kan. Emang mereka itu blunder parah. Ini tadi pengacara Roy Suryo CS ini kicep ya kan, dikuliti habis-habisan kalau mereka itu tidak punya bukti lengkap. Ya bisanya cuma diem seperti itu ya karena memang mereka nggak memiliki bukti. Aduh jadi keserimpet kan itu mulut. Nggak miliki bukti aja sok paling punya segalanya mereka itu ya. Sudahlah ya, sudah tobat, nggak usah tuduh sana sini lagi ya, bikin gaduh aja. Gimana ini menurut kalian? Pertama, tangkap dan adili Jokowi. Aduh. Ya, karena sudah ada beberapa menteri yang diperiksa, yang jadi tersangka itu selalu menyebut Jokowi. Mungkin ada 4 orang menteri. Ya, jadi ini sangat kuat dasarnya untuk Jokowi itu ditangkap dan diadili. Jadi karena itu ini harus kita suarakan lewat salah satunya lewat KMKR. Kemudian yang kedua adalah segera makzulkan Gibran. Ini termasuk prioritas. Jadi 2 prioritas utama tuntutan kita. Harapannya kita bisa bacakan pada saat deklarasi. Mudah-mudahan kita semua di sini komited untuk melakukan itu. Siap? Siap. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kita perlu mengingatkan presiden kita. Tadi kabar yang disampaikan Pak Said itu sangat baik, sangat memberi semangat atau dorongan untuk perjuangan. Nah, yang perlu kita catat adalah presiden kita ini sampai ada yang memanggil presiden omon-omon, ya kan? Itu karena faktanya sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi realisasinya sangat minim, ya. Karena itu mungkin ya kita masih bisa berjalan beriringan. Kalau perlu kita dukung apa yang sedang dijadikan sebagai agenda dari presiden. Tapi kalau akhirnya itu hanya omon-omon, ya saya kira kita siap untuk berhadapan-hadapan. Tadi Pak Mur sudah sebutkan bahwa kita harapkan kalau memang presidennya itu lebih memilih Jokowi, dinasti Jokowi, dan akan menjadikan Gibran menjadi presiden, maka kita akan berhadapan-hadapan. Ini harus diingatkan kepada Pak Prabowo. Ngancem ya, ini. Pak Prabowo perhatikan ini, jangan cuma omon-omon karena omon-omon Anda sudah terlalu banyak. Tapi bukan berarti kita sekarang mau makar terhadap Anda. Maka
sebelum nanti ada people power, buktikanlah omon-omon itu dengan langkah-langkah yang sebetulnya gampang untuk dilaksanakan. Misalnya, pecat yang namanya Kapolri. Ya. Sudah 3 kali kita catat secara terbuka, publik sudah tahu membangkangnya Kapolri kepada Presiden Prabowo. Harga dirinya itu diinjak-injak. Kalau saya ingat yang disampaikan Pak Rizal itu ya, ini yang namanya Presiden atau mungkin DPR itu di bawah sendal. Di bawah sendalnya Kapolri lagi itu. Masa ya, iya? memang itu disebutkan oligarki ya. Tapi bisa saja oligarki itu diganti dengan Sigit, Listio Sigit sebagai Kapolri. Aduh, ngomongnya makin ngaco aja ini ya, gerombolan-gerombolan para pembenci Bapak Jokowi. Ya kalau argumen kalian itu kuat, ngapain pakai ancam-mengancam seperti itu? Hah? Kalau bukti kalian ini lengkap, ngapain teriak-teriak seperti itu? Hah? Yang ada ini kelihatan justru panik kalian itu, ya kan? Hah? Ya karena kenapa ya? Narasi-narasi kalian yang kalian bikin ini udah ambruk, iya enggak? Aduh, kok bisa-bisanya sok paling pintar seperti itu ya? Sok paling gimana ya? Sok paling ngerti gitu loh. Kok bisa-bisanya? Aduh, udah tua mbok yo sadar gitu loh ya. Jangan asal nyeplos saja itu mulut, iya enggak? Aduh, heran bener emang. Bahkan dalam perspektif kami, yang harus minta maaf itu Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi telah mengkriminalisasi RRT. Kriminalisasi. Sehingga RRT terganggu pekerjaannya, terganggu penghidupannya dan lain sebagainya. Hampir 1 tahun terakhir hanya ngurusi soal yang begini saja. Nah, ini kok bisa-bisanya Refli Harun ini mengatakan Jokowi harus minta maaf. Loh. Nggak kebalik toh? Hah? Ya kalau hidup kalian ini kacau karena pilihanmu sendiri, ya jangan salahkan Bapak Jokowi toh ya. Itu namanya konsekuensi, bukan kriminalisasi. Refli Harun, narasimu itu kebalik banget ya. Yang perlu minta maaf itu ya bukan yang diserang, tapi gerombolanmu itu loh, yang suka banget ribut tanpa bukti ya, lalu panik saat narasi kalian itu runtuh. Paham nggak? Kok bisa-bisanya Bapak Jokowi disuruh minta maaf? Aduh. Kok bisa ya? Heran nggak kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kenapa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya di muka umum? Yang pertama, kalau diperlihatkan ijazahnya di muka umum, artinya Bapak Jokowi mengikuti drama yang sedang dimainkan oleh geng Panji. Lalu kenapa Bapak Jokowi dipaksa untuk memperlihatkan ijazahnya di muka umum? Karena mereka ingin mempermalukan Bapak Jokowi. Mereka ingin ngerjain Bapak Jokowi, seolah-olah Bapak Jokowi yang sekarang bukan lagi presiden sudah nurut, patuh, tunduk pada gosip-gosip dan fitnah-fitnah seperti itu. Sayangnya mereka ini kelas politikus receh banget. Cuma sebesar 16 miliar. Mereka dengan bodohnya membuat skenario yang tidak diikuti sedikit pun oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi punya permainan sendiri menghadapi fitnah ini, yaitu tidak menunjukkan ijazahnya di muka umum. Untuk apa? Ya, ini DJ anak Jendra bongkar alasan kenapa Bapak Jokowi ini nggak mau nurutin maunya Roy Suryo CS yang buat pamer ijazah di muka umum itu lah. Ya bukan karena takut, bukan karena nggak punya ijazah Bapak Jokowi, tapi karena nggak mau main di lapangan yang sengaja dipasang Roy Suryo CS. Wah, masuk akal juga. Ya, kalau Bapak Jokowi ini nurut, ya artinya Roy Suryo CS yang pegang kendali, ya gitu. Dan Bapak Jokowi jelas bukan tipe yang gampang diseret-seret sama skenario murahan seperti itu. Pak Jokowi ini paham kapan harus diam, kapan harus melangkah. Dan kelihatan banget ya, permainannya levelnya ini beda jauh. Wah,
Gimana ini menurut kalian? Ya enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.